Film yang menceritakan 3 orang wanita yang harus menjaga dan memandikan seorang perempuan, cucu orang terkaya yang terkena santet 1000 hari. Mereka adalah Sri, Erna, dan Dini. Tempe rusak, Mbak. Film ini dibuka dengan tewasnya 2 orang penjaga Bella Cucu Kerso Atmojo yang terkena santet. Mereka dibunuh oleh Bella yang dirasuki oleh setan Skarturi. Jawa Timur 2003. Sri bekerja di warung makan, mencoba meminjam uang karena kesulitan ekonomi. Untuk kesembuhan ayahnya yang sakit, pemilik warung tak dapat meminjamkan uang. Tapi aku butuh teman. Kemudian pemilik warung itu memberi selebaran berisi lowongan pekerjaan menjadi RT di rumah keluarga Atmojo dengan upah yang besar 10 juta rupiah. Aneh ya, tiap hari kok cari pembantu. Dengan sepedanya Sri menuju ke rumah Kerso Atmojo untuk melamar pekerjaan. Di sana sudah banyak calon pekerja yang melamar. Tiba-tiba hujan datang, Sri memutuskan untuk pulang. Ditambah dia tak memiliki ijazah. Namun sialnya saat Sri hendak pulang, sepedanya bertabrakan dengan mobil yang dibawa oleh sopir keluarga Atmojo yang bernama Sugi. Lamar kerja ya. Kemudian Sri dibawa masuk ke dalam rumah Kerso Atmojo untuk diobati lukanya oleh Lydia RT keluarga itu. Tiba-tiba Mbah Kerso memanggil Lydia dan meminta untuk bertemu dengan Sri. Lalu Lydia mengantar Sri ke kamar Bu Kerso Atmojo. Mungkin saja Sri bisa diterima kerja di sana. Sri masuk ke kamar yang gelap gulita. Mbah Kerso mengetahui jika Sri lahir di hari Jumat Kliwon dan memancarkan aroma bunga Wijoyo Kusumo. Mbak Kerso menanyakan apa tujuan Sri ke rumah itu. Sri menjawab untuk melamar pekerjaan. Tidak bisa mundur lagi. Kemudian Mbah Kerso menampakkan wajahnya yang penuh koreng dengan membakar potongan rambut Sri. Terjadilah perjanjian antara Mbah Kerso dengan Sri. Mbah Kerso berkata, mulai saat ini Sri adalah hambanya. Nyawa Sri telah tergadai di tangan Mbah Kerso. Sebagai permulaan, Mbah Kerso meminta Sri membasuh badannya yang berkoreng itu dengan air yang dicampur kembang 7 rupa. Kemudian Sri pingsan saat menghirup asap dari cawan. Keesokan paginya, Sri berpamitan dengan bapaknya untuk mulai bekerja di keluarga Atmojo. Sugi telah menjemput. Di dalam mobil telah duduk 2 orang perempuan, Erna dan Dini, yang nantinya akan bekerja bersama dengan Sri. Mereka bertiga sama-sama memiliki tanda di tangannya. Dan semua yang bekerja di keluarga Atmojo memiliki tanda di tangannya yang ada secara gaib. Kita gak jadi ke rumah Mbak Kerso. Sugi membawa mereka ke sebuah gubuk di tengah hutan. Sri dan Erna bertanya, "Tanya kok tidak ke rumah Mbak Kerso?" Tadinya Sri dan Erna mengira akan ditempatkan di rumah Mbak Kerso, tapi tidak. Di tengah perjalanan Sugi berhenti, kemudian turun dari mobil dan meletakkan sesaji, kemudian menyayat tangannya dan meneteskan darahnya di sesaji itu. Di sana tidak ada listrik. Di dalam gubuk Sri melihat kalender yang dicoret-coret 4 hari menuju Jumat Kliwon. Tepat 1000 hari, kemudian datang Mbah Tamin dukun keluarga Atmojo. Jawabannya ono ning kamar iki. Mbah Tamin memberitahu untuk apa mereka didatangkan ke tempat itu dan jawabannya ada di kamar terkunci itu. Sebelum masuk mereka harus menggunakan jarek yang sudah direndam kembang 7 rupa. Kemudian Mbah Tamin mengajak mereka masuk ke dalam kamar. Bau menyengat sudah tercium dari luar kamar. Ketika masuk kamar, Sri dan Erna terkejut melihat keranda yang tertutup kain putih. Beda dengan Dini yang memang sudah lama bekerja di keluarga Kerso Atmojo. Mbah Tamin menjelaskan cara basuh seto yang berada di dalam kaset yang berisi rekaman suara Mbah Kerso tentang langkah-langkah basuh seto. Ini adalah tanggung jawab mereka membasuh dan menjaga Della hingga 1000 hari berakhir. Della terkena santet dan dirasuk oleh Sengar Turih.
Sedangkan basuh seto hanya untuk menenangkan Sengar Turi. Agar tak mengamuk, basuh seto harus dilakukan sebelum matahari terbenam dengan mengikuti petunjuk dari kaset itu. Kemudian Mbak Tamin meminta Dini memutar kaset itu dan mulai membasuh Dela. Sri dan Erna memperhatikan yang dilakukan oleh Dini. Saat Dini membasuh bagian wajah, tiba-tiba Dela bangun dan menggigit tangan Dini hingga berceceran darah. Sri dan Erna menjadi sangat ketakutan. Setelah melihat kejadian itu, Sri dan Erna berlari untuk pergi dari tempat itu. Sri tak mau kerja seperti itu. Namun tempat itu telah dipagari secara gaib hingga Sri dan Erna tak dapat keluar dari tempat itu karena mereka telah membuat perjanjian dengan Mbah Kerso. Tempat ini dipagari secara gaib. Tugas mereka membasuh Dela sebenarnya hanya 4 hari sampai 1000 hari berakhir. Sehari telah berlalu. Malam itu mereka tidur bertiga di satu ranjang. Sri bermimpi di sebuah lubang di tengah kebun tebu. Di sana Sri mendengar suara orang minta tolong dari sebuah gubuk. Namun Sri diserang oleh seorang pria tak dikenal. Kemudian Sri terbangun dan melihat kakinya kotor. Sri juga mendapati daun tebu di kasurnya. Sri menceritakan mimpi itu ke Erna dan Dini. Namun Dini mengatakan itu cuma mimpi. Lalu Sri menunjukkan daun tebu itu, tapi Dini meminta mereka tak berpikir aneh-aneh. Gak usah mikir macem-macem. Mengingat mereka kerja tinggal 2 hari. Sore ini giliran Sri yang membasuh Dela. Sri membawa ember berisi air, kemudian melihat bunga 7 rupa yang tercecer. Saat Sri menghidupkan kasetnya error. Kemudian terdengar suara Dela meminta Sri untuk mendekat dan mengajak Sri mengobrol. Tapi itu hanya tipu daya setan yang merasuki Dela. Dela merintih ketakutan. Saat Sri mendekat, Dela berubah menjadi zombie, mengerikan dan hampir menyerang Sri. Beruntung Dini cepat datang mendengar teriakan Sri. Malam harinya Sri bermimpi kembali berada di tengah kebun tebu, sama dengan mimpinya. Yang pertama, di dalam mimpi itu Sri diserang oleh seorang laki-laki yang hendak melukainya dengan kampak. Namun mengenai rambut Sri langsung terbangun dari mimpinya dan mendapati rambutnya rontok. Pagi harinya, Sugi datang ke gubuk bersama Mbah Tamin. Sugi menggali lubang tepat di halaman depan gubuk. Sedangkan Sri menemui Mbah Tamin dan mengatakan sudah 2 kali bermimpi di kebun tebu dan mendengar suara Dela minta tolong. Tapi Mbah Tamin hanya bilang jangan dipikirkan, itu tidaklah penting. Sebentar lagi tugas mereka selesai. Gak usah terlalu dipikir. Setelah Sugi pulang, Erna dan Sri membuka terpal yang dibentangkan di halaman lantaran mereka penasaran apa yang dibuat Sugi. Ternyata sebuah lubang yang cukup besar dan dalam, cukup untuk mengubur 3 orang lah. Sri dan Erna penasaran untuk apa lubang itu dibuat. Mereka merasa curiga dan berniat kabur jika ada kesempatan. Sore hari saatnya membasuh Dela. Sri bersama Dini. Air yang dibawa Sri habis karena ember bocor. Sri mengambil air lagi, namun pompa airnya seret. Sementara matahari hampir tenggelam. Mereka panik karena waktu sudah gelap. Setelah mendapatkan air yang cukup, Dini dan Sri masuk ke kamar Dela. Namun Dela sudah berdiri di pojokan kamar. Dini mencoba meluluhkan Dela. Dela yang sudah lepas dari ikatannya menyerang Dini dan Erna. Erna diseret oleh Dela. Kemudian Dela menjedot-jedotkan kepala Erna ke lantai dan menggigit pundak Erna. Sri menyiram Dela dengan air menggunakan kembang 7 rupa dan berhasil menenangkan Dela. Sejak datang ke sini kita wis ciloko, Mbak. Setelah itu, mereka merasa terperangkap di tempat itu. Ditambah lagi mereka semua lahir pada hari Jumat Kliwon. Erna ingat Dela bilang mereka itu tumbal karena lahir Jumat Kliwon. Dan lubang kuburan di depan bisa jadi disediakan untuk mereka bertiga. Dini mengatakan mereka bisa selamat jika hanya bisa melakukan basuh seto sampai akhir 1000 hari.
Pagi harinya, mereka mendapati kunci kamar Della terbuka dan Della sudah tak berada di kamar. Della kabur melalui jendela. Mereka panik, namun Dini ingat kalau tempat ini sudah dipagari. Kemungkinan Della masih berada di sekitar sini dan pagar itu berupa payung mayit 3 dan mereka berpencar memastikan payung itu harus masih berdiri. Sri yang menemukan satu payung lainnya diserang Della dari belakang. Della mencekik Sri dengan tali. Beruntung Mbah Tamin datang dan menyelamatkan Sri. Saat Mbah Tamin berhasil mengikat Della, tapi Erna menusuk Mbah Amin dari belakang dan melepas ikatan tali di tangan Della. Sri bingung kenapa Erna melakukan ini. Ternyata Erna juga menyerang Dini, mencabut payung-payung itu, dan juga melepaskan Della. Ini semua Erna lakukan ini karena dendam terhadap Mbah Karso. Erna kemudian menyerang Sri dengan pisaunya yang nyaris menusuk dada Sri. Tapi Sri berhasil memukul Erna dengan batu. Erna terjatuh tepat di kayu yang runcing menusuk kuping sebelah kiri Erna. Tewaslah Erna. Sri merasa bersalah atas kematian Erna. Sri sangat menyesal dan ingin pulang ke rumah. Mbah Kerso mengatakan sudah terlalu banyak jiwa yang melayang dan biarkan Erna. Jadi yang terakhir, Mbah Kerso meminta Sri untuk membantunya melepaskan Della. Kamu bisa menyelamatkan Della. Karena Sri memiliki darah yang sama Sabdo Kuncoro, sang pengirim santet, hanya Sri yang mampu masuk ke alam sukma itu. Mimpi yang Sri alami itu adalah dunia sukma. Dan hari ini adalah hari 1000 dan tinggal hari ini untuk menyelamatkan Della. Ritual penyelamatan Della dimulai. Della dan Sri dimasukkan ke dalam lubang yang dibuat oleh Sugi waktu itu. Mbah Kerso membekali Sri dengan keris untuk melawan Sabdo Kuncoro. Waktu Sri menyelamatkan Della di alami sukma hanya sampai matahari muncul. Jika lewat dari itu, maka Della tidak dapat diselamatkan. Sri memejamkan mata dan disiram dengan air darah sember. Kemudian Sri membuka mata telah sampai di dunia sukma, dan di sana adalah malam hari. Sri menuju gubuk yang berada di tengah kebun tebu. Terdengar suara Della meminta tolong. Di sisi dunia nyata Della bangun dan menyerang semua orang. Sedangkan Sri mencoba masuk gubuk dan menolong Della, namun kamarnya terkunci dan kuncinya dibawa oleh Sabdo Kuncoro. Sri diserang Sabdo Kuncoro dengan kampaknya. Sri berhasil menusuk Sabdo Kuncoro dan mengambil kunci di saku celana Sabdo Kuncoro. Sabdo sempat menusuk Sri sebelum Sri membawa Della pergi. Della membakar gubuk itu. Kemudian pergi menyelamatkan diri menuju lubang di kebun tebu. Mereka sempat dihadang oleh setan Senggar Turih. Menyerang dan mencekik Sri, tapi mereka berhasil kabur dan kembali ke alam manusia dengan selamat. Di sini diketahui bahwa Sabdo Kuncoro pengirim santet memiliki hubungan kekerabatan dengan Erna. Itu sebabnya Erna menaruh dendam kepada Mbah Kerso dan ingin melepaskan Della. Sabdo Kuncoro tewas dibunuh oleh iblis sekutunya yang menagih janji. Sabdo mati dengan kepala terpenggal. Di akhir cerita, Mbah Kerso memberi upah ke Sri senilai 10 juta seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Namun Sri tak mengambil upahnya sepeser pun. Sri meninggalkan rumah Mbah Kerso diantar oleh Sugi. Simpen aja uangnya. Di tengah perjalanan Sugi mengatakan, apa yang dilakukan Sri adalah tindakan yang tepat dengan tidak mengambil upah itu, jika tidak nasibnya akan sama seperti dirinya. Suarmu benar, di Margo Santa kirim keluarga Mojo. Ternyata Mbah Kerso yang memulai semua peristiwa berdarah itu.